dihina, perempuan miskin, dan diusir. 3 bulan kemudian, kubangun istana megah tepat di depan mata mereka, sebagai jawaban atas semua air mataku. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk tekan tombol like dan subscribe dulu. Jangan lupa absen di kolom komentar ya, biar aku tahu siapa saja yang siap menyimak kisah ini. Surga bagi Amanda adalah aroma bawang putih dan kemiri yang ditumis di wajan panas pada pukul 5 sore. Itu adalah saat di mana ia bisa melupakan segalanya dan menjadi dirinya sendiri. Seorang istri yang ingin membahagiakan keluarganya lewat hidangan sederhana. Di dapur kecil yang menghadap ke taman belakang, ia merasa memiliki dunianya sendiri. Tangannya lincah mengulek sambal terasi, menu wajib bagi suaminya, Ima. Asap tipis mengepul dari panci sayur lodeh, menebarkan wangi santan yang gurih. Amanda telah menikah dengan Ima selama 2 tahun. 2 tahun yang ia jalani dengan harapan bisa membangun istana kecil mereka sendiri. Namun, istana itu dibangun di atas tanah milik orang lain, di dalam rumah besar milik Laras, ibu Ima. Dan di istana itu, Amanda bukanlah ratu, melainkan abdi yang setiap gerak-geriknya dinilai di bawah tatapan tajam sang ibu mertua. Amanda, apa kamu tidak bisa memasak tanpa membuat seluruh rumah bau terasi? Suara Laras membelah keheningan sore itu. Wanita parubaya itu masuk ke dapur dengan daster satin mahalnya, tangan melipat di dada, dan kerutan di dahinya tampak lebih dalam dari biasanya. Amanda tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sudah terlatih untuk menyembunyikan getaran di hatinya. Maaf, Bu. Ini kesukaan Mas Ima. Kesukaan Ima, kesukaan Ima. Laras menirukan dengan nada mengejek. Sejak menikah denganmu, seleranya jadi rendahan. Dulu dia suka makan steak di restoran. Sekarang setiap hari minta disambali. Amanda hanya diam, memindahkan ulekan sambal ke dalam mangkuk kecil. Setiap kata Laras adalah bara api yang ia paksa telan. Ia tahu, di mata Laras, ia tak lebih dari seorang perempuan desa yang beruntung bisa menikahi Ima, anak tunggalnya yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta. Latar belakang Amanda yang hanya lulusan SMA dan berasal dari keluarga petani adalah aib yang seolah tak pernah bisa dihapus. Tak lama, suara motor Ima terdengar memasuki gerbang. Amanda segera bergegas ke depan, menyiapkan senyum terbaiknya. Inilah momen yang selalu ia tunggu. Melihat wajah lelah Ima adalah pengingat mengapa ia bertahan di rumah ini. Mas sudah pulang, sapanya lembut, berusaha meraih tas kerja Ima. Ima hanya mengangguk. Wajahnya kuyu. Ia melewati Amanda begitu saja dan langsung duduk di sofa ruang tengah, menyalakan televisi dengan volume keras. Tak ada kecupan di kening, tak ada pelukan hangat. Tak ada pertanyaan tentang bagaimana hari istrinya berlalu. Hanya keheningan yang canggung. Ima, lihat ini. Istrimu membuat rumah kita bau seperti pasar ikan. Adu Laras, duduk di samping putranya. Ima menghela napas panjang. Matanya tak beralih dari layar televisi. Sudah, Bu. Ima lapar. Hanya itu. 3 kata yang menjadi perisai Ima dari semua konflik di rumah. 3 kata yang memberi Laras kemenangan mutlak dan menusuk Amanda tepat di ulu hati. Amanda merasa tak terlihat. Perjuangannya di dapur, usahanya menyenangkan semua orang, seolah larut dalam suara bising televisi dan keengganan suaminya untuk peduli. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Hanya denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Laras makan dengan cara yang dibuat-buat. Sesekali berdeci seolah menemukan sesuatu yang tidak beres pada masakan Amanda. Sayur lodehnya terlalu encer. Kamu pasti pakai santan instan, ya? Perempuan zaman sekarang memang maunya yang praktis saja. Tidak mau susah, cibir Laras. Amanda menggigit bibirnya. Ia memerah sendiri kelapa yang ia beli di pasar tadi pagi, berharap rasa gurihnya bisa meluluhkan hati mertuanya. Tapi usahanya sia-sia. Ia melirik Ima, berharap ada sedikit pembelaan. Namun suaminya makan dengan kepala tertunduk, seolah dunianya hanya ada di dalam piring nasinya. Malam itu, setelah membereskan dapur seorang diri, Amanda masuk ke kamar. Ima sudah berbaring memunggunginya, pura-pura tidur. Amanda berbaring di tepian ranjang, menjaga jarak,
merasakan dingin yang merambat bukan dari pendingin ruangan, tapi dari jurang yang semakin lebar di antara mereka. Surga kecil yang ia impikan perlahan-lahan terbakar habis, menyisakan jelaga pahit di hatinya. Hari Sabtu seharusnya menjadi hari yang santai, tapi tidak di rumah Laras. Bagi Laras, hari libur adalah waktu untuk inspeksi. Pagi itu, ia berjalan mengelilingi rumah dengan jari telunjuk teracung, siap menemukan debu di sudut yang terlewatkan atau noda di lantai yang baru saja dipel. Amanda mengikutinya seperti bayangan, membawa lap dan botol pembersih, siap menerima perintah. Lihat ini. Laras menunjuk bagian atas lemari pajangan di ruang tamu. Masih berdebu. Kamu itu membersihkan rumah atau hanya mengusap-usap saja? Maaf, Bu. Nanti saya bersihkan lagi, jawab Amanda dengan suara pelan. Puncak dari inspeksi itu terjadi ketika Laras memintanya untuk membersihkan isi lemari pajangan, tempat ia menyimpan koleksi gelas kristal dan porselen mahalnya. Benda-benda itu adalah pusaka, simbol status sosial yang selalu ia banggakan. Hati-hati, itu barang-barang mahal semua. Jangan sampai tangan kasarmu itu merusaknya, perintah Laras, mengawasinya dengan tatapan elang. Amanda mengangguk dan mulai mengeluarkan satu persatu gelas kristal itu dengan sangat hati-hati. Jantungnya berdebar setiap kali memegang benda rapuh itu. Ia mencucinya dengan sabun khusus, membilasnya hingga bersih, lalu mengeringkannya dengan kain microfiber yang lembut. Ima sedang mencuci motor di halaman, sengaja menjauhkan diri dari area rawan konflik. Ketika Amanda sedang mengeringkan sebuah gelas wine kristal, gelas yang menurut Laras adalah peninggalan almarhum suaminya, tangannya sedikit licin karena sisa sabun. Gelas itu tergelincir. Amanda mencoba menangkapnya, namun terlambat. Praaang. Suara kristal yang pecah di lantai keramik terdengar begitu nyaring, seolah memecahkan keheningan pagi itu menjadi ribuan keping tajam. Untuk sesaat, dunia berhenti berputar. Amanda menatap nanar serpihan kaca yang berkilauan di lantai. Dingin menjalari punggungnya. Laras yang sedang di teras langsung masuk. Matanya membelalak melihat serpihan itu, lalu beralih ke wajah Amanda yang pucat pasi. Astaga, apa yang kamu lakukan? Pekik Laras. Suaranya melengking tinggi. Dasar ceroboh. Kamu tahu tidak berapa harga gelas itu? Itu peninggalan almarhum suamiku. Maaf, Bu. Sungguh, saya tidak sengaja. Tangan saya licin. Amanda tergagap. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Alasan? Bilang saja kamu memang tidak becus. Tanganmu itu tangan orang susah, kasar, tidak pantas menyentuh barang mahal. Laras menunjuk-nunjuk wajah Amanda. Kemarahannya bukan lagi tentang gelas yang pecah, tapi sudah merembet ke asal-usul Amanda. Ima masuk. Wajahnya tegang mendengar keributan itu. Ada apa ini, Bu? Lihat kelakuan istrimu ini. Laras menunjuk serpihan kaca. Dia memecahkan gelas kesayangan ayahmu. Perempuan ini benar-benar pembawa sial. Ima menatap Amanda, lalu ke serpihan kaca. Ia menghela napas. Sudahlah, Bu. Namanya juga tidak sengaja. Cuma gelas, kan bisa dibeli lagi. Pembelaan yang lemah itu justru menyulut api yang lebih besar. Cuma gelas katamu. Laras beralih menatap putranya dengan murka. Otakmu itu sudah dicuci sama perempuan ini, ya? Kamu tidak lagi menghargai peninggalan orang tuamu. Sejak ada dia di sini, semua jadi berantakan. Amanda hanya bisa berdiri mematung di antara mereka, merasa seperti terdakwa di pengadilan yang putusannya sudah ditulis bahkan sebelum sidang dimulai. Serpihan gelas di lantai itu adalah simbol dari pernikahannya yang retak, hancur berkeping-keping oleh kebencian seorang mertua dan kelemahan seorang suami. Pertengkaran itu belum selesai. Ia tahu ini baru permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Kemarahan Laras tak kunjung padam. Serpihan kristal di lantai seolah menjadi bahan bakar yang terus menyalakan api di dadanya. Ima, setelah usaha pembelaannya yang gagal total, memilih untuk diam dan kembali ke halaman, membiarkan Amanda menghadapi amukan ibunya seorang diri. Kamu pikir menikah dengan anakku otomatis membuat derajatmu naik?
Kamu salah besar. Laras mulai berjalan mondar-mandir di depan Amanda. Setiap katanya seperti cambukan. Kamu itu tidak membawa apa-apa ke rumah ini selain beban. Orang tuamu itu siapa? Hanya petani di kampung, kan? Mengirimimu ke kota saja sudah untung. Berharap ada laki-laki bodoh yang mau memungutmu. Amanda menunduk dalam-dalam. Hinaan untuk dirinya masih bisa ia tahan. Tetapi ketika Laras membawa-bawa orang tuanya, pertahanannya mulai runtuh. Air mata yang sedari tadi ia bendung akhirnya menetes. Jatuh ke lantai keramik, membasahi debu dari serpihan kaca. Kenapa kamu diam? Merasa benar apa yang aku katakan? Desak Laras, semakin menjadi-jadi melihat Amanda menangis. Menangis saja yang kamu bisa. Mental orang miskin memang begitu, cengeng dan tidak berguna. Amanda memberanikan diri mengangkat wajahnya, menatap mertuanya dengan mata basah. Cukup, Bu. Tolong jangan hina orang tua saya. Mereka tidak punya salah apa-apa. Keberanian kecil itu bagai menyiram bensin ke api. Laras tertawa sinis. Oh, sudah berani menjawab sekarang? Siapa yang mengajarimu? Apa karena merasa sudah jadi nyonya di rumah ini? Sadar diri. Amanda, kamu itu di sini hanya menumpang. Laras mendekat. Suaranya merendah namun penuh dengan racun yang mematikan. Dengar baik-baik. Aku menyesal mengizinkan Ima menikahimu. Aku pikir kamu perempuan penurut yang tahu diri. Ternyata kamu ular kecil yang diam-diam punya bisa. Kamu pasti sudah mengguna-gunai anakku sampai dia jadi bodoh dan mau menikah dengan perempuan sepertimu. Tuduhan itu begitu kejam, begitu tak berdasar. Dunia Amanda seakan berputar. Kepalanya pening. Ia mencari-cari sosok Ima, berharap suaminya mendengar semua ini dan datang untuk menghentikannya. Tapi yang ia dengar hanyalah suara air keran dari halaman. Ima memilih untuk tidak mendengar. Dan saat itulah Amanda menyadari, ia benar-benar sendirian. Rasa putus asa membuatnya terdiam 1000 bahasa. Ia tak lagi mencoba membela diri. Tenaganya habis. Hatinya remuk. Melihat Amanda yang kembali tak berdaya, Laras merasa di atas angin. Ia mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan serangan finalnya. Ia menunjuk ke arah pintu depan dengan jari gemetar karena amarah. Wajahnya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Dengan suara yang menggelegar, memenuhi setiap sudut rumah, ia berteriak, "Keluar dari rumah ini, perempuan miskin!" Kata-kata itu menghantam Amanda seperti gelombang tsunami. Dingin, mematikan, dan menyapu bersih sisa-sisa harapan yang ia miliki. Aku tidak sudi rumahku diinjak oleh kaki pembawa sial sepertimu. Bawa semua kemiskinanmu dan pergi dari sini. Sekarang juga. Amanda terpaku. Ia menatap Laras, lalu menoleh ke arah pintu halaman. Di sana, ia bisa melihat punggung Ima yang membeku. Suaminya mendengar semuanya. Setiap kata, setiap teriakan. Tapi ia tidak berbalik. Ia tidak bergerak. Ia tidak mengatakan apa-apa. Dalam keheningan yang menyiksa setelah teriakan itu, Amanda akhirnya mengerti. Diamnya Ima adalah persetujuan. Diamnya Ima adalah vonis mati bagi pernikahan mereka. Sambil menggigit bibir hingga terasa asin oleh darah, ia menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Ia tidak akan memberi Laras kepuasan melihatnya hancur. Setidaknya, tidak di sini. Laras tidak memberinya waktu untuk berpikir. Didorong oleh amarah yang membabi buta, ia bergegas masuk ke kamar Amanda dan Ima. Ia menarik sebuah koper tua dari atas lemari, membukanya dengan kasar di atas ranjang, dan mulai melemparkan baju-baju Amanda ke dalamnya. Baju-baju sederhana, beberapa daster, beberapa kemeja kerja lamanya. Semuanya dilempar tanpa pandang bulu. "Ini, bawa semua barang rongsokanmu ini." Laras berteriak dari dalam kamar. Amanda masih berdiri mematung di ruang tamu. Kakinya seolah terpaku di lantai. Beberapa tetangga yang mendengar teriakan Laras mulai mengintip dari balik gorden jendela mereka. Bu Wati, tetangga sebelah yang terkenal paling ingin tahu, bahkan sudah membuka sedikit pintu rumahnya. Tak lama kemudian,
Laras keluar menyeret koper yang isinya berantakan dan tidak terkunci rapat. Ia tidak berhenti di depan pintu. Dengan sisa tenaganya, ia menyeret koper itu melintasi teras dan, dengan satu dorongan kuat, melemparkannya ke tengah halaman rumput yang basah karena gerimis yang mulai turun. Blam! Koper itu terbanting dan terbuka. Isinya tumpah ruah di atas rumput. Sebuah daster batik murahan, pakaian dalam, dan beberapa potong baju lainnya kini menjadi tontonan gratis bagi siapa saja yang melihat. Aib itu terasa begitu telanjang. Wajah Amanda memanas karena malu. Ia merasa ribuan mata tak terlihat sedang menatapnya, menghakiminya. Buati kini sudah berdiri di teras rumahnya, berpura-pura menyapu, padahal matanya tak lepas dari drama di rumah seberang. Cepat ambil barangmu dan pergi, raung Laras dari ambang pintu, menunjuk ke arah tumpukan baju yang menyedihkan itu. Gerimis perlahan berubah menjadi hujan. Tetesan air mulai membasahi rambut dan pundak Amanda. Ia berjalan gontai ke halaman. Setiap langkah terasa begitu berat. Ia berjongkok, mulai memunguti pakaiannya satu persatu dengan tangan gemetar. Hujan membuat baju-bajunya basah dan kotor, sama seperti harga dirinya yang kini terinjak-injak. Dari sudut matanya, ia melihat Ima. Suaminya akhirnya bergerak, tapi bukan untuk menolongnya. Bukan untuk menghentikan ibunya. Ima hanya berdiri di bawah kanopi garasi, menatap pemandangan itu dengan wajah yang tak bisa dibaca. Ia seperti patung, pengecut yang membatu, terperangkap di antara badai yang ia biarkan terjadi. Hujan semakin deras, menyamarkan air mata yang akhirnya tak bisa lagi Amanda bendung. Ia memasukkan kembali pakaian basahnya ke dalam koper dengan tergesa-gesa. Ia tidak peduli lagi jika semuanya kotor dan berantakan. Yang ia inginkan hanyalah pergi dari tempat itu secepat mungkin, lari dari tatapan para tetangga, dari kekejaman Laras, dan terutama, dari kepengecutan Ima. Setelah menutup koper yang basah kuyup itu, ia berdiri. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang pernah ia anggap sebagai surga, kini tak lebih dari neraka yang membakar jiwanya. Ia tidak menatap Laras. Ia juga tidak menatap Ima. Pandangannya lurus ke depan, ke jalanan asing yang harus ia tempuh sendirian. Dengan koper berat di satu tangan dan hati yang hancur berkeping-keping, Amanda melangkah keluar dari gerbang rumah itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Suara hujan yang deras menjadi satu-satunya musik pengiring kepergiannya yang tragis. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakinya membawanya pergi menjauh. Setiap tetes hujan yang mengenai wajahnya terasa seperti tamparan, mengingatkannya pada kenyataan pahit yang baru saja ia alami. Jalanan komplek perumahan itu terasa begitu panjang dan sepi. Pakaiannya basah kuyup, menempel di badan, membuatnya menggigil kedinginan. Tapi rasa dingin di tubuhnya tak sebanding dengan rasa beku di hatinya. Di kepalanya, suara Ima yang diam terus terngiang. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu diam saja? Satu kata saja darimu mungkin bisa menghentikan semua ini. Kenapa kamu biarkan aku dipermalukan seperti ini?" Ia terus berjalan hingga menemukan sebuah halte bus di ujung jalan. Ia duduk di bangku halte yang dingin dan lembab, meletakkan kopernya di samping. Disinilah ia berhenti. Sendirian, basah, tanpa uang yang cukup, dan tanpa tujuan yang jelas. Ia merasa seperti sampah yang baru saja dibuang, tak berharga dan tak diinginkan. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan. Isak tangis yang ia tahan sejak tadi akhirnya pecah. Ia menangis tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Ia menangisi nasibnya, pernikahannya yang gagal, dan impiannya yang hancur. Ia merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Di tengah keputusasaannya, ia merogoh saku bajunya yang basah. Tangannya menemukan ponsel lamanya. Layarnya sedikit retak, tapi masih berfungsi. Dengan jari-jari yang gemetar karena dingin dan tangis, ia membuka daftar kontaknya. Ada banyak nama di sana, tapi tak ada satupun yang bisa ia hubungi. Menghubungi orang tuanya di kampung hanya akan membuat mereka khawatir dan sedih. Menghubungi teman-teman bersamanya dan Ima hanya akan menambah rasa malunya. Lalu, matanya berhenti pada satu nama, Rina sahabatku. Rina.
Sahabatnya sejak SMA. Mereka sudah jarang berkomunikasi sejak Amanda menikah. Kesibukan membuat mereka terpisah. Rina adalah sosok yang tegar dan mandiri, bekerja dan tinggal sendiri di sebuah kamar kos di bagian lain kota. Ia adalah pengingat akan masa lalu Amanda, masa di mana ia adalah seorang gadis periang yang punya banyak mimpi, sebelum ia tenggelam dalam rumah tangga yang toksik. Haruskah ia menghubunginya? Rasa malu dan gengsi sempat menahannya. Tapi keputusasaan lebih kuat. Ia tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Dengan sisa-sisa keberanian, ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Amanda hampir menyerah saat sebuah suara ceria menjawab di seberang. "Halo, Rin." Suara Amanda serak dan bergetar. Nyaris tak terdengar di antara deru hujan. "Ini aku, Amanda." Ada jeda sejenak. "Amanda? Ya ampun, men. Kamu kenapa? Suaramu kok begini?" tanya Rina. Nada cerianya langsung berubah cemas. Amanda tidak bisa menjawab. Isak tangisnya kembali pecah. Ia hanya bisa terisak di telepon. "Men, kamu di mana? Kamu baik-baik saja?" desak Rina. Aku diusir, Rin." Akhirnya Amanda berhasil berucap di sela isakannya. Tidak ada pertanyaan, kenapa, atau bagaimana bisa. Yang ada hanya respons cepat dan tegas dari seorang sahabat sejati. "Jangan banyak omong. Sekarang kirim lokasimu. Aku nggak bisa jemput, tapi aku kirim alamat kosku. Kamu naik ojek online ke sini. Sekarang juga. Aku tunggu. Cepat ke sini, men." Panggilan itu berakhir. Tak lama, sebuah pesan masuk berisi alamat lengkap. Alamat itu, sederet huruf dan angka di layar ponselnya yang retak, bersinar seperti mercusuar di tengah kegelapan. Itu adalah sebuah harapan. Sebuah titik awal. Amanda menghapus air matanya. Ia memesan ojek online, memasukkan alamat Rina. Sambil menunggu, ia menatap jalanan yang basah. Ia memang telah diusir. Ia memang telah dipermalukan. Tapi panggilan telepon tadi memberinya secercah kekuatan. Ia tidak sepenuhnya sendirian. Ketika motor ojek itu datang, Amanda naik dengan sisa tenaganya. Motor itu melaju membelah hujan, membawanya pergi dari masa lalunya yang kelam, menuju sebuah masa depan yang sama sekali tak terduga. Babak kehancuran dalam hidupnya telah berakhir. Kini, dari puing-puing itu, ia harus belajar bagaimana cara untuk bangkit kembali. Perjalanan ojek menembus malam dan hujan terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Amanda turun di depan sebuah gang sempit, diapit oleh rumah-rumah padat. Rina sudah menunggunya di mulut gang, memegang payung lebar yang langsung ia arahkan untuk melindungi Amanda. Tanpa banyak bicara, Rina meraih sebagian beban koper dan menuntun sahabatnya menyusuri jalan setapak yang becek. Kamar kos Rina berada di lantai 2 sebuah bangunan sederhana. Ukurannya tak lebih besar dari kamar mandi di rumah laras. Hanya ada satu kasur lantai, sebuah lemari plastik, dan meja belajar kecil yang penuh dengan buku dan berkas pekerjaan. Namun, begitu pintu ditutup, Amanda merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kehangatan. Kamar ini sempit, tapi tidak sesak. Penuh barang, tapi tidak menyesakkan seperti rumah besar yang dingin itu. Di sanalah, di dalam kehangatan 4 dinding yang sempit itu, pertahanan Amanda runtuh total. Saat Rina menyodorkan handuk kering dan segelas teh hangat, isak tangis yang tertahan akhirnya meledak menjadi raungan pilu. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit, malu, dan pengkhianatan yang ia pendam. Ia menangisi suaminya yang membatu, mertuanya yang kejam, dan dirinya sendiri yang begitu lemah. Rina tidak mencoba menenangkannya dengan kata-kata kosong. Ia hanya duduk di samping Amanda, mengusap punggungnya dengan lembut, membiarkan sahabatnya mengeluarkan semua racun dari dalam jiwanya. Ia membiarkan Amanda menangis hingga matanya bengkak dan suaranya serak, hingga yang tersisa hanyalah isakan-isakan kecil yang menyayat hati. "Sudah?" tanya Rina pelan ketika tangis Amanda mereda. Amanda mengangguk lemah. "Sekarang mandi air hangat.
Pakai bajuku. Setelah itu makan. Aku sudah pesankan nasi goreng. Kamu tidak boleh sakit. Perintah Rina dengan nada tegas namun penuh perhatian. Malam itu, Amanda tidur di kasur Rina, sementara sahabatnya menggelar tikar tipis di lantai sebelahnya. Dalam kegelapan, sebelum terlelap karena kelelahan fisik dan emosional, Amanda berbisik, "Terima kasih, Rin. Aku tidak tahu harus kemana lagi." Rina menjawab dari bawah. Suaranya mantap. "Menangislah sepuasmu malam ini, men. Tumpahkan semuanya sampai habis. Karena besok, kita akan mulai berpikir bagaimana cara melawan balik. Dunia tidak akan memberimu apa-apa jika kamu hanya menangis." Kata-kata itu menjadi jangkar bagi jiwa Amanda yang terombang-ambing. Malam itu ia memang berada di titik nol, di dasar jurang yang paling dalam. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa sendirian di sana. Beberapa hari pertama berlalu dalam kabut kesedihan. Amanda lebih banyak melamun. Tatapannya kosong. Setiap dering ponsel membuatnya terlonjak. Setengah berharap dan setengah takut itu adalah panggilan dari Ima. Tapi ponselnya tetap diam. Tak ada pesan. Tak ada panggilan. Ia benar-benar telah dibuang. Rina dengan sabar menemaninya. Tidak pernah memaksa atau menghakimi. Namun pada hari kelima, melihat Amanda yang masih tak bersemangat, Rina berkata, "Men, aku tahu hatimu hancur. Tapi kamu tidak bisa begini terus. Kamu harus melakukan sesuatu, sekecil apapun, agar otakmu tidak terus-menerus memikirkan mereka." Amanda menatap sahabatnya. "Melakukan apa, Rin? Aku tidak punya apa-apa. Ijazahku hanya SMA. Keahlianku hanya mengurus rumah tangga, dan itu pun aku dianggap gagal." "Jangan merendahkan dirimu sendiri," balas Rina. "Coba ingat-ingat lagi. Pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Sesuatu yang benar-benar milikmu." Amanda terdiam lama, mencoba menggali kenangan masa lalunya, sebelum ia menjadi istri Ima. Matanya lalu tertuju pada toples kosong di atas meja Rina. Tiba-tiba, sebuah kenangan hangat muncul. Kenangan tentang neneknya di kampung, tentang dapur kayu yang wangi oleh aroma panggangan, dan tentang tangannya yang keriput namun terampil membentuk adonan. "Dulu, nenekku jago sekali membuat kue," gumam Amanda. "Ada satu kue kesukaanku. Namanya bolu klemben mawar. Bentuknya seperti mawar merekah. Teksturnya padat tapi lembut, dan wanginya khas dari campuran kayu manis dan vanili." Wajah Rina langsung berbinar. "Nah, itu dia. Kenapa kamu tidak coba membuatnya? Siapa tahu bisa dijual. Kue-kue tradisional yang otentik begini sedang banyak dicari. Loh." Amanda ragu. "Tapi, aku hanya punya resepnya di kepala. Aku belum pernah membuatnya untuk dijual." "Tidak ada kata tapi," sergah Rina. "Kita coba saja dulu. Anggap saja untuk mengobati stresmu. Soal modal, jangan khawatir. Aku masih punya sedikit tabungan. Kita pakai itu untuk membeli bahan-bahan pertamanya." Didorong oleh semangat Rina, Amanda akhirnya setuju. Sore itu, mereka pergi ke pasar. Melihat deretan tepung, telur, gula, dan rempah-rempah, ada sesuatu yang hidup kembali di dalam diri Amanda. Ia seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Malamnya, dapur kecil di area kos menjadi laboratorium mereka. Dengan peralatan seadanya, Amanda mulai mengaduk adonan, mengikuti setiap langkah yang tersimpan jelas dalam ingatannya. Aroma manis dan hangat dari panggangan oven kecil milik Rina perlahan memenuhi ruangan, mengusir hawa dingin dan suram yang menyelimuti hati Amanda. Ketika kue pertama matang dan dikeluarkan dari cetakan, bentuknya mawar yang merekah sempurna. Warnanya keemasan, dan aromanya sungguh menggoda. Rina adalah orang pertama yang mencicipinya. Matanya terbelalak. "Men, ini bukan sekadar kue. Ini enak sekali. Rasanya seperti pelukan seorang nenek," katanya dengan mulut penuh. Amanda tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Senyum yang tulus. Di tengah kue-kue yang berjejer di atas meja,
Ia tidak hanya melihat penganan manis. Ia melihat sebuah resep warisan, sebuah kenangan indah, dan yang terpenting, secercah harapan. Mungkin, dari resep sederhana inilah, ia bisa mulai membangun kembali hidupnya yang telah hancur. Bermodalkan keyakinan Rina dan sisa tabungan mereka, sebuah bisnis rumahan pun lahir. Mereka memberinya nama yang sederhana namun penuh makna, Dapur Nenek Amanda. Rina, yang lebih melek teknologi, segera membuatkan akun Instagram. Ia memotret bolu klemben mawar dengan kamera ponselnya, menatanya secantik mungkin dengan pencahayaan dari lampu belajar. Kita mulai dari yang kecil, kata Rina. Aku akan menawarkannya pada teman-teman kantorku. Kamu fokus saja pada kualitas rasanya. Amanda setuju. Ia menumpahkan seluruh energi dan perasaannya ke dalam setiap adonan. Baginya, proses membuat kue menjadi terapi. Mengaduk adonan adalah cara ia menata kembali pikirannya yang kacau. Membentuknya menjadi mawar adalah caranya menciptakan keindahan dari puing-puing. Dan aroma panggangan adalah bukti bahwa ia bisa menciptakan kehangatan, bahkan ketika hatinya terasa beku. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan. Mereka bangun pukul 3 pagi. Rina membantu menyiapkan bahan sebelum berangkat kerja, dan Amanda mulai memanggang. Dapur kos yang sempit terasa panas dan sesak, namun mereka tidak mengeluh. Siangnya, Amanda mengemas kue-kue ke dalam kotak-kotak kardus sederhana yang mereka hias sendiri dengan stiker logo Dapur Nenek Amanda. Sorenya, Rina pulang kerja dan membantu mengantar pesanan ke beberapa teman yang lokasinya searah dengan jalan pulangnya. Pesanan pertama datang dari 5 orang teman kantor Rina. Mereka memesan karena tidak enak hati pada Rina. Tapi keesokan harinya, pesan-pesan WhatsApp mulai berdatangan. Rin, kuenya enak banget. Teman sebelah mejaku mau pesan juga. Rina, ibuku suka sekali. Katanya jadi ingat kue buatan neneknya dulu. Bolu mawarnya masih ada? Aku mau pesan 2 kotak lagi untuk arisan besok. Dari mulut ke mulut, pesanan mulai bertambah. Dari 5 kotak menjadi 10, lalu 20. Amanda kewalahan, tapi ia merasa hidup. Kelelahan fisik yang ia rasakan jauh lebih baik daripada kekosongan jiwa yang ia derita sebelumnya. Setiap rupiah yang masuk ke rekening mereka adalah bukti nyata dari kerja kerasnya. Itu adalah uangnya sendiri, bukan pemberian dari Ima atau sisa belanja dari Laras. Mereka membeli oven yang lebih besar dan beberapa cetakan tambahan. Setiap malam, setelah selesai produksi, mereka akan duduk bersama di lantai kamar, menghitung pendapatan hari itu. Angkanya memang belum besar, tapi cukup untuk membeli bahan baku untuk esok hari dan menutupi biaya hidup mereka. Suatu malam, saat sedang membalas pesan dari pelanggan di akun Instagram, Amanda melihat sebuah komentar di salah satu foto kuenya. Kuenya terlihat sangat otentik. Rasanya pasti seperti kembali ke masa lalu. Jadi penasaran. Komentar itu datang dari sebuah akun dengan nama Mas Kuliner, lengkap dengan centang biru. Amanda tidak tahu siapa itu, tapi Rina yang melihatnya langsung terkesok. Amanda, ini kan Mas Kuliner. Dia food vlogger terkenal. Dia mengomentari foto kita. Seru Rina heboh. Amanda hanya menatap bingung. Ia tidak mengerti dunia media sosial sebaik Rina. Kita harus bagaimana? Tanyanya polos. Rina tersenyum licik. Kita kirimi dia 1 kotak. Gratis. Anggap saja sedekah. Siapa tahu keajaiban terjadi. Mengikuti ide Rina, mereka mengirimkan 1 kotak bolu klemben mawar terbaik ke alamat manajemen Mas Kuliner yang tertera di profilnya. Mereka menyertakan sebuah catatan tulisan tangan yang singkat. Dari Dapur Nenek Amanda. Semoga sebuah resep sederhana bisa membawa kebahagiaan. Setelah itu, mereka tidak berharap banyak dan kembali ke rutinitas harian mereka yang padat. Seminggu berlalu tanpa kabar. Pesanan terus berjalan seperti biasa. Amanda dan Rina sudah hampir melupakan kiriman kue mereka. Hingga pada suatu Jumat sore, saat mereka sedang sibuk mengejar pesanan untuk akhir pekan, ponsel Rina bergetar hebat. Notifikasi dari Instagram masuk bertubi-tubi, seperti air bah. Men, lihat ini, pekik Rina.
menunjukkan layar ponselnya. Di sana, sebuah video baru saja diunggah oleh Mas Kuliner. Video itu dibuka dengan gambar close-up bolu klemben mawar buatan Amanda. Halo, Sobat Kuliner. Suara Mas Kuliner yang khas terdengar. Hari ini saya nggak lagi review restoran mahal. Saya mau review sebuah kiriman kue yang bikin saya terdiam. Namanya bolu klemben mawar dari dapur Nenek Amanda. Dalam video itu, ia tidak hanya memuji rasanya. Ia bercerita. Begitu saya gigit kue ini, saya nggak cuma merasakan manis dan gurih. Saya merasakan sebuah cerita. Rasanya jujur, hangat, dibuat dengan hati. Ini bukan kue buatan pabrik yang rasanya seragam. Ini kue buatan tangan yang setiap gigitannya punya jiwa. Ini adalah rasa dari kenangan yang hampir kita lupakan. Ia lalu membacakan catatan kecil yang mereka kirim. Dan benar saja, lanjutnya, resep sederhana ini berhasil membawa kebahagiaan. Buat kalian yang rindu masakan tulus, kalian wajib coba ini. Efeknya terjadi seketika. Ponsel Amanda, yang nomornya ia cantumkan sebagai nomor bisnis, mulai berdering tanpa henti. Notifikasi DM Instagram membanjiri layar. Pesan WhatsApp masuk setiap detik. Ratusan orang, ribuan orang, ingin memesan bolu klemben mawar. Amanda dan Rina saling berpandangan, antara panik dan tak percaya. Dapur kos mereka yang sempit mendadak terasa seperti pusat komando yang sedang diserang. Pesanan yang biasanya hanya puluhan kotak per hari, kini melonjak menjadi permintaan ratusan kotak. Kita harus bagaimana, Rin? Tanya Amanda. Tangannya gemetar memegang ponsel yang terus bergetar. Rina menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar karena adrenalin. Kita tutup dulu pesanan sementara. Tulis, overload. Lalu kita kerjakan semua pesanan yang sudah masuk. Kita tidak tidur malam ini, men. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Mereka bekerja seperti mesin, didorong oleh euforia dan rasa tidak percaya. Mereka tertawa. Mereka hampir menangis karena lelah. Tapi mereka terus bekerja. Keajaiban yang mereka harapkan telah datang. Bukan dalam bentuk uang yang jatuh dari langit, tapi dalam bentuk kepercayaan dari ribuan orang asing yang ingin mencicipi hasil kerja keras mereka. Di tengah lautan adonan dan tumpukan kotak, Amanda merasa dirinya terlahir kembali. 3 bulan telah berlalu sejak malam hujan yang memilukan itu. Jika ada yang melihat Amanda saat itu dan membandingkannya dengan Amanda yang sekarang, mereka mungkin tidak akan percaya itu adalah orang yang sama. Amanda tidak lagi tinggal di kamar kos Rina yang sempit. Dapur Nenek Amanda kini menempati sebuah ruko kecil 2 lantai di area yang cukup strategis. Lantai bawah ia sulap menjadi dapur produksi yang bersih dan profesional, lengkap dengan oven industri dan meja stainless steel. Lantai atas menjadi tempat tinggalnya yang sederhana namun nyaman. Ia kini memiliki 3 orang karyawan, ibu-ibu dari lingkungan sekitar yang ia berdayakan untuk membantunya. Gadis desa yang dulu selalu menunduk dan berbicara pelan, kini telah berubah menjadi seorang wanita pengusaha yang percaya diri. Ia tegas saat memberi arahan pada karyawannya, ramah saat melayani pelanggan, dan cerdas saat bernegosiasi dengan pemasok bahan baku. Rasa sakit dari masa lalunya tidak hilang, ia hanya mengubahnya. Seperti panas oven yang mengubah adonan mentah menjadi kue yang lezat, Amanda mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan yang membentuknya menjadi pribadi yang baru. Tabungannya di bank sudah lebih dari cukup. Ia sudah bisa membeli mobil bekas untuk operasional usahanya. Ia juga bisa mengirimkan uang secara rutin untuk orang tuanya di kampung, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai dan karyawannya pulang, Amanda duduk sendirian di kantor kecilnya. Ia membuka laptop, bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari tempat tinggal yang lebih layak. Ia merasa sudah waktunya ia memiliki rumah sendiri, sebuah istana kecil yang ia bangun dengan jerih payahnya. Iseng, didorong oleh rasa penasaran yang aneh, ia mengetikkan nama komplek perumahan tempat Ima dan Laras tinggal di sebuah situs jual beli properti. Ia hanya ingin tahu harga pasaran di sana. Beberapa daftar rumah muncul. Namun, matanya terpaku pada satu iklan. Dijual cepat. Tanah kafling siap bangun.
Lokasi strategis di jalan utama. Posisi Ho. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengklik iklan itu. Sebuah peta lokasi muncul di layar. Jarinya bergerak memperbesar peta itu, mengikuti nama-nama jalan yang sangat ia kenal. Dan kemudian ia menemukannya. Titik merah yang menandakan lokasi tanah itu berkedip-kedip. Di seberang jalan. Mertuanya. Sebuah kebetulan yang begitu sempurna, seolah takdir sedang bermain-main dengannya. Tanah kosong itu adalah panggung yang terhampar di depan mata orang-orang yang telah membuangnya. Amanda bersandar di kursinya. Tatapannya tak lepas dari layar laptop. Bayangan dirinya yang basah kuyup di halaman rumah itu melintas di benaknya. Suara teriakan, perempuan miskin, kembali terngiang. Tapi kali ini, semua itu tidak lagi menimbulkan rasa sakit. Yang muncul adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Sebuah senyum tipis, bukan senyum manis seperti dulu, melainkan senyum penuh arti, perlahan terukir di bibirnya. Permainan baru akan dimulai, bisiknya pada ruangan yang sepi. Ia tidak hanya akan membangun rumah, ia akan membangun sebuah istana. Sebuah monumen kemenangan yang akan dilihat Laras dan Ima setiap kali mereka membuka jendela. Minggu pagi di komplek perumahan Gria Kencana selalu sama. Tenang, sedikit sombong, dan penuh dengan rutinitas yang bisa ditebak. Bapak-bapak mencuci mobil di halaman, anak-anak bersepeda, dan para ibu bergosip di depan pagar setelah kembali dari tukang sayur. Di teras rumahnya yang paling besar di tikungan jalan, Laras duduk di kursi rotannya seperti seorang ratu di singgasananya. Matanya mengawasi setiap pergerakan, siap melontarkan komentar sinis atau sekadar tatapan merendahkan. Pagi itu, rutinitas mereka terusik. Sebuah mobil Honda HR-V berwarna putih mutiara yang masih mengkilap, bukan milik salah seorang warga, melambat dan berhenti tepat di depan lahan kosong di seberang rumah Laras. Pintu mobil terbuka, dan sesosok wanita melangkah keluar. Wanita itu mengenakan blus sifon berwarna krem yang jatuh dengan anggun, dipadukan dengan celana kulot hitam dan sepatu flat yang tampak berkelas. Rambutnya yang dulu sering diikat seadanya, kini tergerai rapi membingkai wajahnya yang dipoles riasan tipis namun segar. Kacamata hitam besar menutupi matanya, menambah kesan misterius dan elegan. Laras menyipitkan mata. Siapa itu? Pagi-pagi sudah pamer mobil baru. Desisnya pada diri sendiri. Ima, yang sedang mengelap motornya tak jauh dari sana, ikut melirik sekilas, lalu kembali pada kegiatannya. Wanita itu berjalan dengan langkah mantap, mengitari lahan kosong yang ditumbuhi ilalang. Tak lama, seorang pria berpenampilan rapi yang sepertinya adalah agen properti, datang dengan motor dan menyapanya dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Amanda. Maaf membuat ibu menunggu," kata agen itu. Dari jarak sejauh itu, nama Amanda tidak terdengar oleh Laras. Namun, Buati, tetangga sebelah yang sedang menyiram bunga di dekat pagar, mendengarnya dengan jelas. Telinganya langsung siaga. Wanita itu, Amanda, melepas kacamatanya. Wajah yang familiar itu kini tampak berbeda. Tak ada lagi jejak kesedihan atau ketakutan. Yang ada adalah ketenangan dan kepercayaan diri yang terpancar dari sorot matanya yang tajam. Ia tidak sekalipun menoleh ke arah rumah Laras. Fokusnya 100% pada tanah di hadapannya. Seolah rumah besar di seberang jalan itu hanyalah bagian dari latar belakang yang tak penting. Ima, yang tanpa sengaja kembali menoleh, terpaku. Lab di tangannya berhenti bergerak. Jantungnya berdebar aneh. Ia mengenali postur itu. Ia mengenali profil wajah itu. Tapi aura yang dipancarkan wanita itu begitu asing. Mungkinkah itu Amanda? Istrinya. Ah, mantan istrinya, yang ia biarkan pergi di tengah hujan 3 bulan lalu? Rasanya tidak mungkin. Amanda yang ia kenal tidak akan pernah terlihat seperti itu. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran ganjil itu dan kembali fokus pada motornya. Laras, yang penglihatannya tidak setajam dulu, hanya bisa mencibir. Lihat gayanya. Pasti istri simpanan pejabat mana. Mau bangun rumah di sini, dikira bisa menyaingiku, gumamnya. Sementara itu,
Di seberang jalan, Amanda sedang mendengarkan penjelasan agen properti dengan saksama. Angin pagi meniup lembut rambutnya. Ia berdiri tegak di atas tanah itu, seolah sedang mengklaim kembali takdirnya. Ia telah kembali, bukan sebagai korban yang menangis, tapi sebagai calon ratu yang datang untuk meninjau lokasi pembangunan istananya. Dan para penontonnya, tanpa mereka sadari, sudah duduk manis di barisan depan. Pertemuan di lokasi tidak berlangsung lama. Amanda menunjukkan bahwa ia bukan pembeli biasa yang mudah dibujuk. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam yang membuat agen properti sedikit kewalahan. Bagaimana dengan status kepemilikan tanah ini? Saya sudah cek sekilas, dan saya ingin lihat sertifikat aslinya, kata Amanda. Suaranya tenang dan jelas. Tentu, Bu. Ini fotokopinya. Yang asli ada di kantor. Semuanya bersih, tidak dalam sengketa, jawab agen itu, sedikit gugup. Lalu bagaimana dengan akses air bersih dan jalur listrik? Saya tidak mau ada masalah di kemudian hari setelah pembangunan dimulai. Lanjutnya, Amanda membahas setiap detail dengan metodis. Ia bukan lagi perempuan lugu yang hanya tahu urusan dapur. 3 bulan mengelola bisnis dari nol telah mengajarinya banyak hal tentang negosiasi, ketelitian, dan cara membaca orang. Agen yang semula sedikit meremehkannya, kini menatapnya dengan penuh rasa hormat. Beberapa hari kemudian, proses jual beli memasuki tahap final. Amanda bertemu dengan pemilik tanah langsung di kantor notaris. Laras, yang rasa penasarannya tak terbendung, sempat bertanya pada Buati. Jadi, siapa yang beli tanah itu, Buati? Sudah ada kabar? Tanya Laras dari balik pagar. Buati, yang menyimpan informasi paling panas itu untuk dirinya sendiri, hanya tersenyum misterius. Katanya si pengusaha muda yang lagi naik daun, Bu Laras. Sukses jualan kue online, katanya. Laras mendengus. Pengusaha kue? Paling juga bisnis musiman. Lihat saja, paling setahun 2 tahun juga sudah bangkrut. Ia kembali ke terasnya, merasa puas dengan kesimpulannya sendiri. Sama sekali tidak menyadari bahwa pengusaha kue yang ia remehkan adalah orang yang sangat ia kenal. Di kantor notaris, Amanda membaca setiap pasal dalam akta jual beli dengan teliti sebelum membubuhkan tanda tangannya. Saat pena itu menari di atas kertas, sebuah perasaan lega yang luar biasa menyelimutinya. Ini bukan sekadar transaksi miliaran rupiah. Ini adalah deklarasi kemerdekaannya. Setiap digit angka yang ia transfer dari rekening bisnisnya adalah representasi dari setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap hinaan yang pernah ia terima. Notaris menjabat tangannya. Selamat, Bu Amanda. Mulai hari ini, tanah dengan nomor sertifikat sekian, seluas 450 meter persegi, resmi menjadi milik Ibu. Amanda menerima map berisi salinan dokumen-dokumen penting itu. Tangannya tidak gemetar. Hatinya mantap. Saat melangkah keluar dari kantor notaris, ia menatap langit biru yang cerah. Ia telah meletakkan batu pertama. Fondasi dari harga dirinya yang baru. Tanah itu kini miliknya. Sebuah kanvas kosong tepat di depan mata mantan mertuanya, yang siap ia lukis dengan kisah kemenangannya. 2 minggu setelah transaksi, ketenangan pagi di Gria Kencana benar-benar berakhir. Pukul 7 pagi, sebuah truk tronton besar yang membawa tiang-tiang pancang dan besi beton berjuang memasuki jalan komplek yang sempit. Di belakangnya, beberapa truk pengangkut pasir dan semen menyusul, menciptakan kemacetan kecil. Laras, yang sedang menikmati teh paginya di teras, langsung berdiri dengan wajah masam. Benar-benar tidak punya aturan. Pagi-pagi sudah bikin berisik dan macet. Keluhnya. Hari itu adalah dimulainya neraka bagi Laras. Suara bising dari lokasi proyek di seberang jalan seolah tak pernah berhenti. Deru mesin molen, suara hantaman palu godam pada tiang pancang, teriakan para pekerja. Semuanya menjadi musik latar yang memekakan telinga dari pagi hingga sore. Debu-debu konstruksi beterbangan, mengotori teras rumahnya yang setiap hari ia pel hingga mengkilap. Ima, kamu lihat itu. Rumah kita jadi kotor sekali. Coba kamu tegur mandornya itu. Perintah Laras pada putranya di akhir pekan. Ima, seperti biasa,
Hanya bisa menghela napas. Sabar, Bu. Namanya juga orang membangun. Pasti berisik dan berdebu. Nanti kalau sudah jadi juga bersih lagi. Sabar, sabar. Kamu ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Sungut Laras. Yang paling membuatnya kesal adalah skala proyek tersebut. Awalnya ia berpikir orang itu hanya akan membangun rumah tipe standar seperti rumah-rumah lain di komplek itu. Tapi ia salah besar. Tim konstruksi yang bekerja terlihat sangat profesional. Mereka menggali fondasi yang luar biasa dalam dan lebar, menghabiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk memastikan dasarnya kokoh. Lihat itu, galiannya seperti mau membuat bunker anti-nuklir saja, cibir Laras pada Buati. Orang kaya baru memang suka pamer. Para tetangga lain juga mulai memperhatikan. Fondasi sebesar itu jelas bukan untuk rumah biasa. Itu adalah fondasi untuk sebuah bangunan yang megah, mungkin berlantai 2 atau bahkan 3, dengan desain yang rumit. Spekulasi mulai menyebar. Siapakah sebenarnya pemilik misterius yang sedang membangun istana di lingkungan mereka? Setiap hari, Laras terpaksa menyaksikan progres pembangunan itu dari teras rumahnya. Ia melihat kerangka-kerangka besi mulai dirangkai, adukan semen dituangkan, dan perlahan, bentuk dari sebuah bangunan raksasa mulai terlihat. Perasaan Laras bercampur aduk antara kesal karena kebisingannya, dan iri pada kemegahan yang akan segera berdiri di depan matanya. Tanpa ia sadari, setiap semen yang dituangkan di seberang jalan adalah semen yang mengubur harga dirinya semakin dalam. Kebenaran, seperti air, selalu menemukan celah untuk merembes. Dan di komplek perumahan Gria Kencana, celah itu bernama Buati. Suatu sore, saat sedang asyik menyiram koleksi aglonemanya, Buati melihat mobil HRV putih itu kembali datang. Kali ini, mobil itu diparkir tepat di depan lokasi proyek. Sesosok wanita yang sama, yang ia yakini adalah Amanda, turun dari mobil. Tapi kali ini, penampilannya lebih kasual, dan ia tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang pria yang tampak seperti arsitek, membawa gulungan kertas biru besar. Amanda mengenakan helm proyek berwarna putih, memberinya aura seorang pemimpin. Ia berdiri di tengah lokasi, berdiskusi serius dengan arsitek dan mandor proyek, menunjuk ke beberapa titik pada fondasi yang sudah terbentuk. Ia terlihat begitu berwibawa, begitu menguasai keadaan. Buati terpana. Semua keraguannya sirna. Itu benar-benar Amanda. Janda si Ima. Perempuan yang 3 bulan lalu diusir seperti pengemis dari rumah seberang. Setelah Amanda dan arsiteknya pergi, Buati tidak bisa menahan diri. Ia segera menyebarkan berita itu. Dimulai dari grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Ibu-ibu, tahu tidak siapa yang bangun rumah super mewah di depan rumah Bu Laras? Kalian tidak akan percaya. Pesan itu langsung memancing puluhan balasan. Siapa, Bu? Jangan bikin penasaran, dong. Buati lalu mengetik pesan pamungkasnya. Amanda, mantan menantunya Bu Laras. Grup WhatsApp itu langsung meledak. Tanda seru, emoji terkejut, dan rentetan pertanyaan membanjiri layar. Berita itu menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Dari grup WhatsApp, ke obrolan di tukang sayur, ke pertemuan arisan, hingga ke bapak-bapak di warung kopi. Amanda menjadi topik pembicaraan terpanas. Narasi tentangnya berubah 180 derajat. Perempuan malang yang dulu mereka kasihani, kini menjadi sosok inspiratif yang mereka kagumi. Kisah pengusirannya yang memalukan kini diceritakan kembali sebagai awal dari sebuah legenda heroik. Hebat sekali ya si Amanda itu. Dibuang, malah jadi berlian. Makanya jangan suka merendahkan orang. Sekarang Bu Laras kena batunya, kan? Aku jadi penasaran, semewah apa rumahnya nanti? Pasti sengaja dibangun di situ untuk balas dendam. Bukan balas dendam itu namanya. Itu namanya pembuktian kelas. Ima mendengar desas-desus itu dari teman kantornya yang kebetulan tinggal di komplek yang sama. Awalnya ia tidak percaya. Itu pasti gosip murahan. Tapi rasa penasaran menggerogotinya. Sore itu, saat pulang kerja, ia sengaja melambatkan motornya saat melewati proyek itu. Dan ia melihatnya.
Mobil putih itu terparkir di sana. Di dalamnya, ia bisa melihat siluet Amanda yang sedang menelepon. Dunia Ima seakan berhenti. Jadi, semua itu benar. Perutnya terasa mulas. Campuran antara rasa kaget, tidak percaya, dan sebersih rasa sesal yang aneh mulai menghantuinya. Bagaimana bisa? Dari mana Amanda mendapatkan uang sebanyak ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Ia mempercepat laju motornya, bergegas pulang dengan perasaan yang tak karuan. Ia tahu, bom waktu di rumahnya akan segera meledak. Laras adalah orang terakhir yang mempercayai rumor itu. Baginya, itu adalah omong kosong paling absurd yang pernah ia dengar. Kalian semua sudah gila, katanya pada Buati yang mencoba mengkonfirmasi berita itu. Amanda? Perempuan miskin itu? Hahaha, untuk makan saja dia susah. Apalagi membangun rumah semewah itu. Paling itu hanya orang yang wajahnya mirip saja. Laras terus hidup dalam penyangkalannya. Ia menolak untuk percaya. Otaknya tidak bisa memproses kemungkinan bahwa perempuan yang ia anggap tak lebih dari debu, kini sedang membangun istana yang akan menyaingi rumah kebanggaannya. Namun, penyangkalan tak bisa bertahan selamanya di hadapan kenyataan. Sore itu, cuaca panas dan menyengat. Laras sedang duduk di teras, mengipasi dirinya dengan malas sambil mengawasi para pekerja di seberang jalan dengan tatapan jengkel. Ia mendengar mobil putih itu datang dan berhenti. Ia sudah hafal suara mesinnya, tapi kali ini, ia memutuskan untuk mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara mandor proyek memanggil dengan suara keras dan hormat. "Siap, Bu Amanda. Nanti bagian ini langsung kami kerjakan sesuai arahan Ibu." Nama itu, Bu Amanda. Terdengar begitu jelas, begitu nyata. Tak mungkin salah dengar. Jantung Laras serasa berhenti berdetak. Kipas di tangannya jatuh ke lantai. Dengan gerakan lambat seperti dalam film, ia mengangkat kepalanya. Matanya yang menua ia paksa untuk fokus, menembus terik matahari dan debu konstruksi. Di sana, di seberang jalan, berdiri Amanda. Ia baru saja melepas helm proyeknya. Keringat membasahi pelipisnya, tapi matanya berbinar penuh semangat. Ia tidak lagi terlihat seperti perempuan yang baru datang dari salon. Ia terlihat seperti seorang pejuang di medan perangnya. Kuat, tangguh, dan memegang kendali penuh. Saat itulah, seolah merasakan ada yang mengawasinya, Amanda perlahan menoleh. Pandangan mereka bertemu. Dunia Laras runtuh dalam sepersekian detik. Wajah yang ia lihat bukanlah wajah orang yang mirip. Itu adalah wajah Amanda. Wajah yang pernah menatapnya dengan penuh harap. Wajah yang pernah basah oleh air mata karena hinaannya. Wajah yang kini menatapnya balik dengan sorot mata yang tenang, dingin, dan tak terpengaruh. Tak ada senyum kemenangan. Tak ada tatapan mengejek. Hanya tatapan datar yang seolah berkata, "Ya, ini aku, dan kau tidak lagi berarti apa-apa." Warna di wajah Laras menghilang, berganti pucat pasi seperti mayat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kakinya lemas, memaksanya berpegangan pada pilar teras agar tidak jatuh. Seluruh kesombongannya, seluruh harga dirinya, hancur lebur dalam satu tatapan itu. Monster yang ia ciptakan dan ia buang, kini telah kembali dalam wujud Dewi Kemenangan, dan sedang membangun altar kemegahannya tepat di depan pintu nerakanya. Amanda hanya menatapnya selama 3 detik. 3 detik yang terasa seperti keabadian bagi Laras. Setelah itu, ia berbalik, kembali berbicara dengan mandornya seolah tidak terjadi apa-apa. Bagi Amanda, Laras hanyalah gangguan kecil. Tapi bagi Laras, Amanda adalah kenyataan mengerikan yang kini menjulang di hadapannya. Ia terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan keras. Namun, suara bantingan pintu itu tak mampu meredam suara bising dari seberang jalan. Suara fondasi kemenangan Amanda yang sedang dibangun, di atas reruntuhan keangkuhan seorang Laras. 6 bulan setelah peletakan batu pertama, bangunan di seberang rumah Laras telah menjelma dari kerangka besi menjadi sebuah mahakarya arsitektur. Rumah itu tidak berteriak kemewahan dengan pilar-pilar Romawi atau ukiran yang norak.
Kemewahannya terpancar dari desainnya yang cerdas dan modern. Dinding kaca yang lebar membentang dari lantai ke langit-langit, memungkinkan cahaya matahari menari di interiornya. Taman vertikal yang rimbun menempel di salah satu sisi dinding, memberikan sentuhan alam yang sejuk. Pagarnya terbuat dari perpaduan kayu ulin dan baja hitam, kokoh namun tetap elegan. Di tengah kesibukan mengawasi tahap akhir penyelesaian interior, Amanda duduk di kantor daruratnya di lokasi proyek. Ia tidak lagi hanya mengurus bisnis kuenya yang kini sudah memiliki 3 cabang kecil di berbagai sudut kota. Ia juga belajar dengan cepat tentang manajemen konstruksi, material bangunan, dan desain interior. Ia telah berevolusi. Di atas mejanya, di antara tumpukan kwitansi dan katalog furnitur, tergeletak sebuah amplop coklat tebal dari pengacaranya. Di dalamnya ada salinan surat gugatan cerai yang telah ia tanda tangani kemarin. Dokumen yang dingin dan impersonal itu adalah langkah terakhir untuk memutus rantai masa lalunya secara hukum. Tidak ada lagi emosi yang tersisa saat ia menandatanganinya. Hanya perasaan lega seolah baru saja menyelesaikan sebuah urusan bisnis yang tertunda. Beberapa hari kemudian, di seberang jalan, seorang kurir dari pengadilan berhenti di depan rumah Laras. Ima, yang kebetulan sedang berada di teras, menerima sebuah amplop biru dengan nama dan alamatnya tertera rapi. Ia membukanya dengan perasaan tidak enak. Saat membaca kop surat dari pengadilan agama, seluruh darah di wajahnya seolah surut. Itu adalah surat panggilan sidang cerai. Penggugat, Amanda Putri. Tergugat, Ima Santoso. Tanggal sidang pertama telah ditetapkan. Ima terduduk lemas di kursi rotan yang sama, tempat ibunya dulu sering menghina Amanda. Surat itu terasa lebih berat dari tumpukan batu bata. Ini adalah akhir yang resmi. Selama ini, jauh di dalam lubuk hatinya, mungkin ia masih menyimpan harapan tipis bahwa status mereka yang tergantung memberinya sedikit kesempatan. Tapi surat ini menghapus semuanya. Amanda tidak menunggunya. Amanda tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Amanda melangkah maju dan memotong tali itu dengan tangannya sendiri. Laras, yang melihat ekspresi putranya, merebut surat itu dari tangannya. Matanya membelalak saat membacanya. Lalu wajahnya memerah karena marah. Kurang ajar. Berani-beraninya dia menggugat cerai kamu. Hardik Laras. Kemarahannya bukan karena ia ingin Amanda kembali, tetapi karena egonya terluka. Dalam skenarionya, seharusnya anaknya yang menceraikan Amanda, bukan sebaliknya. Amanda lagi-lagi merebut kendali. Dia pikir dengan punya rumah baru dia bisa seenaknya menginjak-injak keluarga kita? Dia yang meninggalkan rumah ini, seharusnya dia yang digugat. Laras terus mengomel, merobek-robek surat panggilan itu seolah dengan begitu ia bisa membatalkan isinya. Ima hanya diam menatap sobekan kertas biru yang bertebaran di lantai. Untuk pertama kalinya, omelan ibunya tidak lagi terdengar berkuasa. Itu terdengar seperti rengekan putus asa dari seseorang yang telah kalah telak. 1 bulan kemudian, rumah Amanda resmi selesai. Untuk merayakannya, ia mengadakan acara syukuran atau selamatan. Sebuah pesta syukuran yang menandai awal kehidupannya yang baru. Uleman atau undangan disebar ke seluruh tetangga di bloknya, dari ujung ke ujung. Termasuk untuk Buati dan para tetangga lain yang dulu hanya menjadi penonton bisu. Namun, ada satu rumah yang sengaja ia lewati. Rumah nomor 7. Rumah Laras dan Ima. Malam itu, rumah Amanda bermandikan cahaya. Lampu-lampu taman yang hangat menerangi fasad bangunan yang megah. Pintu pagarnya terbuka lebar, menyambut para tamu yang datang silih berganti dengan wajah penuh kekaguman. Musik instrumental yang lembut mengalun dari dalam, bercampur dengan suara tawa dan obrolan. Amanda berdiri di ambang pintu, menyambut setiap tamunya dengan senyum tulus. Ia mengenakan sebuah gaun terusan sederhana namun anggun berwarna biru malam. Ia adalah nyonya rumah yang sempurna, memancarkan kehangatan dan rasa percaya diri. Para tetangga yang masuk ke dalam rumahnya dibuat ternganga. Interiornya lapang, dengan langit-langit tinggi dan perabotan minimalis modern. Sebuah dapur kering yang menyatu dengan ruang makan menjadi pusat perhatian, berkilauan dan tampak seperti keluar dari majalah desain. Di halaman belakang,
Sebuah kolam renang kecil memantulkan cahaya lampu, menciptakan suasana resor yang tenang. Ya Tuhan, Bu Amanda, rumahnya seperti surga. Puji Buati, matanya berkeliling takjub. Alhamdulillah, Bu. Silakan dicicipi hidangannya. Jawab Amanda ramah. Di salah satu sudut, ia mendirikan stan khusus, dapur nenek Amanda, di mana para tamu bisa mencicipi aneka kue buatannya secara gratis. Itu adalah pengingat yang subtil namun kuat akan asal-usul kesuksesannya. Sementara itu, di seberang jalan, pemandangannya kontras 180 derajat. Rumah Laras gelap dan sunyi, hanya diterangi lampu teras yang redup. Dari balik jendela kamar depan, Laras dan Ima menjadi penonton paksa dari kemegahan pesta itu. Setiap mobil mewah yang datang, setiap tawa yang terdengar, setiap kilatan cahaya, terasa seperti tusukan jarum di hati mereka. Lihat itu, desis Laras. Tangannya terkepal. Dia sengaja melakukan ini. Sengaja pamer di depan kita. Dia mengundang semua orang kecuali kita. Dia ingin mempermalukan kita. Ima tidak menjawab. Ia hanya menatap sosok Amanda dari kejauhan. Amanda tampak begitu bahagia, begitu bersinar. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang mengaguminya. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia suram yang kini Ima tinggali bersama ibunya. Rasa sesal yang selama ini ia tekan, kini membuncah menjadi gelombang besar yang menyesakkan dadanya. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri, ia telah kehilangan seluruh masa depan cerah yang seharusnya bisa mereka miliki bersama. Malam itu, ia dan ibunya terkurung dalam penjara keangkuhan yang mereka bangun sendiri, dipaksa menyaksikan perayaan kebebasan wanita yang pernah mereka kurung. Menjelang akhir acara, ketika sebagian besar tamu sudah pulang, Amanda berdiri di teras depan, menghirup udara malam yang sejuk. Tiba-tiba, sesosok bayangan keluar dari kegelapan di seberang jalan dan berjalan ragu ke arah gerbang rumahnya. Itu Ima. Ia berdiri di luar pagar yang masih terbuka, tampak kecil dan tersesat di hadapan kemegahan rumah itu. Amanda, panggilnya dengan suara serak. Amanda menatapnya tanpa ekspresi. Ada apa, Mas? Ia tidak lagi menggunakan panggilan sayang. Hanya, Mas. Sebuah formalitas kosong. Ima memberanikan diri melangkah masuk ke halaman. Ia berhenti beberapa meter dari Amanda. Matanya menatap nanar wajah wanita yang pernah menjadi miliknya itu. Aku minta maaf, Amanda. Katanya, suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Seharusnya aku membelamu waktu itu. Seharusnya aku tidak membiarkan ibu. Amanda mendengarkan dalam diam, memberinya kesempatan untuk menumpahkan semuanya. Setiap hari aku menyesal, lanjut Ima. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang. Rumah terasa hampa. Aku rindu kamu, Men. Ia mengambil satu langkah maju. Bisakah kita memperbaikinya? Aku akan bicara pada ibu. Kita bisa mulai dari awal. Aku janji akan menjadi suami yang lebih baik. Permohonan itu, jika diucapkan beberapa bulan yang lalu, mungkin akan meluluhkan hati Amanda. Tapi tidak sekarang. Hatinya telah ditempa oleh api kesulitan menjadi baja yang kokoh. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh simpati namun tanpa cinta. Terima kasih atas permintaan maafmu, Mas. Aku menghargainya. Tapi maafmu tidak bisa membangun kembali apa yang sudah hancur. Ia menatap lurus ke mata Ima. Masalahnya bukan hanya pada ibu. Masalahnya ada pada pilihanmu untuk diam. Yang paling menyakitkan bukanlah cacian ibumu, tapi diammu. Saat kamu memilih diam, saat itu juga kamu mengakhiri semuanya. Air mata akhirnya menetes di pipi Ima. Beri aku satu kesempatan lagi. Amanda, kumohon. Amanda menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah habis di hari kamu membiarkanku berjalan sendirian di tengah hujan. Aku sudah membangun hidupku yang baru. Fondasinya adalah kekuatanku sendiri, bukan harapan pada orang lain. Aku doakan kamu bahagia, Mas. Sekarang, tolong pergi. Kata-katanya diucapkan dengan tenang, tanpa amarah.
namun finalitasnya terasa mutlak. Ima berdiri mematung, menyadari bahwa pintu itu benar-benar telah tertutup untuk selamanya. Dengan langkah gontai, ia berbalik dan berjalan kembali ke rumahnya yang gelap, meninggalkan Amanda yang berdiri tegak di bawah cahaya istananya yang benderang. Kekalahan Ima dan kemegahan pesta Amanda adalah pukulan terakhir bagi Laras. Selama 2 hari, ia mengurung diri di kamar. Namun pada hari ketiga, kebencian dan rasa terhinanya meledak. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dengan amarah yang meluap-luap, ia keluar rumah di tengah hari yang terik, dan berjalan dengan langkah cepat menyeberangi jalan. Ia berdiri di depan pagar tinggi rumah Amanda dan berteriak sekuat tenaga. "Amanda, keluar kamu. Dasar perempuan tidak tahu diri." Beberapa tetangga yang melihat adegan itu segera keluar, bersiap menyaksikan babak terakhir dari drama keluarga ini. Amanda, yang sedang berada di tamannya, mendengar teriakan itu. Ia menyuruh asisten rumah tangganya untuk tetap di dalam, lalu berjalan dengan tenang ke arah gerbang. Ia tidak membukanya. Ia hanya berdiri di baliknya, menatap wanita tua yang wajahnya merah padam karena amarah dan sengatan matahari. "Ada apa lagi, Bu?" tanya Amanda, suaranya datar. "Kamu?" Laras menunjuk-nunjuk dengan jari gemetar. "Kamu sengaja melakukan semua ini, kan? Membangun rumah ini di depanku, mengadakan pesta dan tidak mengundang kami. Kamu ingin membuat kami menderita." Amanda menatapnya dengan tenang. "Saya hanya membangun rumah di atas tanah milik saya, Bu. Saya juga berhak mengundang siapapun yang saya inginkan ke rumah saya." "Jangan munafik. Kamu itu pendendam. Kamu pikir dengan semua ini kamu menang? Kamu tetap saja perempuan kampung yang tidak punya kelas," cerca Laras, menggunakan senjata lamanya yang kini sudah tumpul. Amanda tidak terpancing. Ia justru tersenyum. Senyum pertama yang ia tunjukkan pada Laras setelah sekian lama. Senyum yang membuat Laras merinding. "Ibu salah," kata Amanda lembut. "Saya tidak lagi menyimpan dendam. Saya justru ingin berterima kasih." Laras tertegun. "Terima kasih? Untuk apa?" "Terima kasih karena ibu sudah mengusir saya malam itu," lanjut Amanda. Suaranya tetap tenang namun setiap katanya menusuk tajam. "Terima kasih sudah menghina saya dengan sebutan perempuan miskin. Karena tanpa dorongan dari ibu, tanpa rasa sakit hati yang ibu berikan, saya tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan yang saya miliki." Ia menatap Laras lurus di mata. "Hinaan ibu adalah fondasi pertama dari istana saya ini. Setiap batu bata yang terpasang didanai oleh semangat untuk membuktikan bahwa kata-kata ibu salah. Jadi untuk semua itu, saya sungguh-sungguh berterima kasih." Laras terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Senjata paling mematikan miliknya, hinaan, kini diakui sebagai sumber kekuatan lawannya. Ia telah dilucuti, dikalahkan dengan logikanya sendiri. Seluruh amarahnya menguap, berganti dengan perasaan hampa yang dingin. Ia menatap Amanda, lalu menatap rumah megah di belakangnya. Ia kalah. Amanda tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumahnya yang sejuk, meninggalkan Laras yang berdiri sendirian di bawah terik matahari, terpaku di depan pagar emas kemenangannya. Pagi datang dengan semburat jingga di ufuk timur. Amanda berdiri di balkon kamarnya di lantai 2. Secangkir kopi hangat mengepul di tangannya. Dari sini, ia bisa melihat seluruh lingkungan perumahan itu terbentang di bawahnya, termasuk atap rumah nomor 7. Rumah masa lalunya. Rumah itu tampak tua dan lelah. Catnya mulai sedikit kusam. Tanpa sadar, Amanda memperhatikannya. Ia melihat Ima keluar dengan seragam kerjanya, menyalakan motornya, dan pergi. Tak lama, ia melihat siluet Laras menyapu teras dengan gerakan lambat. Mereka hanyalah 2 orang yang menjalani hidup mereka. Tidak lagi monster, tidak lagi hantu, hanya bagian dari pemandangan. Rasa sakit dan benci yang dulu pernah membakarnya, kini telah menjadi abu yang dingin. Ia menyadari bahwa rumah megah ini, pada akhirnya, bukanlah tentang mereka. Ini bukan monumen balas dendam. Ini adalah bukti kelahirannya kembali.
Ini adalah rumah bagi dirinya yang baru, yang kuat, yang mandiri. Ponselnya di meja bergetar. Sebuah pesan dari arsitek interiornya, mengirimkan desain akhir untuk toko kue pertamanya yang akan segera dibuka di pusat kota. Dapur Nenek Amanda akan segera memiliki wujud fisik, bukan lagi sekadar akun media sosial. Amanda tersenyum. Ia meletakkan cangkirnya, mengambil tabletnya, dan mulai memeriksa desain itu. Otaknya langsung bekerja, merencanakan langkah selanjutnya. Ia tidak lagi melihat ke seberang jalan. Pandangannya kini tertuju lurus ke depan, ke cakrawala di mana matahari baru saja terbit. Fajar telah tiba, dan di hadapannya terbentang hari baru, kehidupan baru, dan impian-impian baru yang siap ia wujudkan. Sendirian, dan ia baik-baik saja dengan itu. Ia lebih dari baik-baik saja. Ia bebas. Pada akhirnya, istana yang Amanda bangun bukanlah untuk menghancurkan masa lalunya, tapi untuk membangun kembali dirinya yang baru. Kisahnya mengajarkan kita bahwa pembalasan terbaik bukanlah kebencian, melainkan kesuksesan yang membuat mereka tak lagi berarti. Nah, sekarang giliran kalian yang berkomentar. Menurutmu, apa yang dilakukan Amanda ini murni pembuktian diri atau ada unsur balas dendam? Coba tulis di kolom komentar. Kalian masuk tim pembuktian atau tim balas dendam? Aku tunggu jawaban kalian.